misalnya kita mau pergi ke Singapura atau mau pergi ke Thailand atau kemana saja, ke negara lain, maka kita itu perlu paspor. Kita tidak bisa masuk ke sana tanpa paspor. Nah, baptis itu menunjukkan kepada kita bahwa sejak saat ini kami akan masuk ke negara lain. Atau baptis mengingatkan kita bahwa kami mempunyai dua kewarganegaraan. Satu di dunia ini karena kita ada di sini, dan yang kedua adalah surga. Nah, kita sekarang sedang berjalan dari negara kita di sini, bumi ini, menuju negara baru. Negara baru itu yang kita sebut dengan nama surga. Siapa saja, dari agama mana saja, setiap kita sekarang ini punya paspor di sini karena kita warga negara bumi. Tetapi orang yang dibaptis berarti dia mempunyai paspor yang kedua. Untuk masuk ke negara surga itu, kehidupan kekal itu, kita mesti punya paspor. Nah, paspor itu adalah sakramen baptis. Jadi dengan kita dibaptis, kita punya tanda bahwa nanti kita bisa masuk ke negara itu, bahwa kita bisa masuk ke surga itu. Dan orang yang tidak dibaptis itu menjadi tanda tanya besar, perjalanannya itu nanti bagaimana. Tetapi kita semua mengerti dan percaya bahwa Allah itu Maha Rahim. Maka Allah punya kebijaksanaan tersendiri bagi orang-orang yang tidak dibaptis. Tetapi bagi kita yang dibaptis, kami punya tanda, kami punya paspor untuk masuk ke negara yang lain yang dipimpin oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kerajaan yang nanti kita masuk ini, negara yang nanti kita masuk ini adalah negara abadi, negara yang tidak akan berakhir, negara yang tidak ada susahnya, negara yang tidak ada air mata, negara yang tidak ada perkabungan, negara yang tidak ada ratap tangis, negara yang bahagia selama-lamanya. Nah, kita punya paspor untuk masuk ke sana. Tetapi, ibu bapak, saudara-saudari, seperti kita biasanya mengurus sudah pegang paspor, ya, ada saja dalam perjalanan kita itu ada masalah. Orang biasa bilang untuk melakukan satu perjalanan itu ada 3 K. 1, kesehatan. K. Yang kedua, keuangan. Dan yang ketiga, kesempatan. 3 K ini penting untuk melakukan perjalanan. Walaupun kita punya uang, tetapi kesehatan tidak baik, tidak bisa jalan. Walaupun kita punya kesehatan baik, tapi tidak punya uang, juga tidak bisa jalan. Walaupun kita punya kesehatan dan keuangan baik, tapi waktu tidak ada, tidak juga bisa jalan. Jadi sekalipun kita sudah punya paspor, kita mesti berusaha. Berusaha agar supaya kita bisa melakukan perjalanan ini dan tiba pada tujuan kita. Nah, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan kesempatan yang kita mesti punya dalam perjalanan menuju surga. Nah, pertama, kesempatan yang kita punya adalah kita belajar, dan nanti Daniel dengan Devina mendidik Olivia untuk belajar, untuk berbaur dengan teman-teman seiman, berbaur dengan teman-teman yang punya satu paspor yang sama, punya satu tujuan yang sama. Jadi kita tidak boleh berpisah dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Yang kedua, bagaimana kita punya keuangan untuk jalan ke surga. Ke surga tidak perlu rupiah, bahkan dolar pun tidak perlu. Bahkan apa yang terlebih tinggi, pound sterling pun tidak perlu. Di sana tidak berlaku. Nah, yang kita punya, keuangan yang kita punya adalah harta
harta surgawi, yaitu yang kita punya di dalam gereja kita adalah sakramen-sakramen. Satu harta sekarang ini Devina sudah terima. Dia juga akan mendapat harta yang kedua adalah krisma. Nanti Devina. Lalu nanti kalau besar dia dapat harta ini, sakramen Ekaristi Kudus. Dan nanti kalau dia menikah, dia dapat harta yang lain lagi, harta sakramen perkawinan. Nah, itu adalah keuangan kita. Keuangan kita untuk jalan menuju surga. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita punya kesempatan, keuangan, kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah kita punya ini, salib, kita punya lilin, kita punya rosario, kita punya kitab suci. Nah, itu adalah yang membantu kesehatan kita. Supaya kita sehat rohani dan jasmani, kita punya banyak sekali obat-obat di dalam gereja. Gereja memberi kita obat-obat itu. Dan kita punya semuanya. Jadi itulah yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita. Supaya betul-betul kita sungguh-sungguh dalam perjalanan ini akan sampai ke surga. Itulah yang Tuhan Yesus tadi minta kepada Nikodemus, seorang yang sudah tua, tetapi belum dibaptis. Ya, Nikodemus dibilang sama Tuhan, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Itu adalah baptis. Nah, Nikodemus tadi pikir bahwa harus masuk kembali ke dalam rahim. Tidak, harus dilahirkan kembali. Artinya punya paspor untuk masuk ke surga. Nah, setelah dibaptis, ini Devina, Olivia berada dalam keadaan kudus sama sekali kudus. Nah, tugas dari Daniel dan Devina adalah menjaga kekudusan ini supaya tidak tercoreng, tidak ternoda oleh karena kesalahan-kesalahan yang akan kita buat. Kenapa? Karena Olivia walaupun dia kudus, dia lahir di dalam satu struktur yang mengenal dosa. Daniel mengenal dosa. Devina mengenal dosa. Ya, kalau kita bilang kita tidak berdosa, ya tidak mungkin lah ya. Karena tiap hari kadang-kadang kita keluarkan kata-kata kotor, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita berteriak, kadang-kadang kita melampiaskan emosi. Nah itu, jadi berarti walaupun anak kita tidak berdosa, tetapi dia lahir di dalam satu struktur yang kenal dosa. Dan karena itu akan ada pengaruh dari orang tua terhadap anak-anak kita. Satu contoh yang amat jelas umpamanya, orang tua setelah anak besar, orang tua melarang anak, kamu jangan keluar malam-malam. Kalau keluar malam cepat pulang. Jam 10 kamu sudah mesti di rumah. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu anak melihat bapaknya pulang jam 12, mamanya pulang jam 1. Jadi ketika anaknya pulang jam 10, bapak dan mamanya marah, anaknya akan bilang apa? Mama aja pulang jam 12, mama aja pulang jam 1. Nah ini tanda bahwa kita tidak membawa anak kita ke jalan yang benar, yang punya paspor menuju surga itu. Nah jadi sekarang Olivia sungguh-sungguh kudus, tetapi Daniel dan Devina dan semua orang yang mencintai Olivia mesti membantu Olivia, termasuk juga Ibu Mariana sebagai wali baptis, membantu Olivia supaya tetap berada di jalan yang lurus yang tadi dibaca di dalam Mazmur 23 itu. Dia menuntun aku di jalan yang lurus. Nah kita mesti mendidik Olivia supaya dia berada di jalan yang lurus itu. Moga-moga dengan baptis ini kita semua bersuka cita bahwa nama dari Olivia juga terdaftar di dalam surga. Sekarang kita semua membantu Olivia supaya dia sungguh-sungguh berjalan dengan paspor hari ini di jalan yang benar untuk sampai ke surga. Akan menerima pembaptisan suci bagi orang tuanya, para wali, bagi seluruh keluarganya, dan bagi kita yang sudah dibaptis. Ya Bapa Surgawi, berilah agar anak ini tetap sehat walafiat dan selalu menggembirakan orang tuanya. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sepanjang hidupnya ia setia mengikuti Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para orang tua, para wali selalu memberi teladan hidup Kristiani dalam mendidik anak ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu ya Bapa, bagi semua saudara di seluruh dunia yang menyiapkan diri untuk pembaptisan suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri, berilah ya Bapa, agar kami sebagai umat yang telah dibaptis, memberikan kesaksian tentang cinta-Mu dalam lingkungan hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tiap-tiap orang yang dibaptis diterima dalam persekutuan para orang kudus yang adalah perantara kita pada Allah. Maka marilah kita menyerukan para orang kudus, khususnya juga pelindung Olivia ini dan pelindung gereja. Kita berdoa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santa Olivia, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Engkau telah mengutus Putramu, dan dengan perantaraannya, Engkau menganugerahkan kemerdekaan anak-anak Allah kepada mereka yang terbelenggu oleh dosa. Kami panjatkan doa kepadamu bagi anak ini, Olivia. Engkau mengetahui bahwa dalam dunia ini, dia menghadapi godaan-godaan dan harus berjuang melawan tipu muslihat setan. Sudilah melepaskan dia dari kuasa kegelapan berkat daya penderitaan dan kebangkitan Putramu Yesus. Sudilah menguatkan dia dengan rahmat-Mu dan lindungilah dia sepanjang jalan hidupnya dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kuatkanlah anak ini agar ia dapat mengatasi segala cobaan di dunia ini. Semoga ia merasa bahwa Engkau selalu besertanya. Tolonglah dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarilah dia mengasihi Allah dan sesama. Dan curahkanlah rahmat-Mu kepada para ibu dan bapa, serta semua saudara ini, supaya mereka memberi contoh dan pendidikan yang baik, agar anak-anak mereka menjadi orang Kristiani sejati yang berguna bagi masyarakat kami. Demikianlah permohonan umat-Mu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di kaki Olivia saya memberi tanda salib itu, dan kemudian Daniel dan Devina, kemudian Ibu I dan Bapak Agus, Ibu Mariana, dan kita semua yang ada di sini memberi tanda salib di dahi dan Olivia. Saudara-saudari, semoga anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sina Olivia, ya, oke, ya, di sini itu tanda salib. Dari ya, Daniel juga. Ya, wali baptis. Ya, mau Pak. Olivia. Ya, yang lain-lain mau? Ya. Sekarang kita tiba kepada
upacara pembaptisan. Usul pemberkatan air baptis, kita mohon kepada Allah agar Ia sudi menganugerahkan hidup baru kepada Olivia berkat pengaruh Roh Kudus dalam pembaptisan. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaran air baptis, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Engkau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil abdi-Mu Olivia kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja agar dia memiliki kehidupan kekal. Sudilah memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mewakili Olivia menolak setan dan mengakui iman percaya kita. Daniel dan Devina, wali baptis, Bapak Agus dan Ibu In dan semua sahabat yang hadir di sini, kita semua telah datang meminta pembaptisan bagi Olivia. Berkat air dan Roh Kudus, dia akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara-saudari bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi, karena saudara-saudari sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharuilah kini janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan, akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah Olivia Aferi Wibowo akan dibaptis. Saya bertanya dan kita akan menjawab bersama-sama. Sanggupkah saudara-saudari memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sama-sama aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Terkasih, saya tanya Daniel dan Devina, maukah saudara supaya anakmu ini, Olivia Aferi Wibowo, dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah supaya Olivia Aferi Wibowo dibaptis dalam iman gereja yang tadi telah kita akui bersama-sama? Olivia Aferi Wibowo
Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Olivia mandi. Kita akan nyanyi bersama-sama. Silakan duduk dulu dan nyanyi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Olivia sudah menjadi anak Allah dan dia mulai sekarang akan menerima penebusan dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan beserta dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Halaman 14. Saudara-saudari, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan Olivia Aferi Wibowo dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang Olivia Aferi Wibowo akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga Olivia Aferi Wibowo agar dia menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Ini akan diberi pakaian putih dan lilin yang menyala. Pakaian putih lambang kekudusan dan kita mesti menjaga kekudusan ini, dan lilin yang bernyala kita mohon supaya Olivia kelak akan menjadi terang di dalam kegelapan dalam bentuk apapun juga. Olivia Aferi Wibowo, terimalah pakaian ini, semoga menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Amin. Ibu, taruhkan di leher Olivia. Panjang sih. Ya. Ya. Ini Olivia akan diberi lilin yang bernyala. Nyalakan lilin itu di lilin pasca. Ibu dan bapak serta wali baptis kepada saudara diserahkan tugas
melindungi cahaya ini. Ini Olivia adalah cahaya ini. Sekarang dia kudus sungguh-sungguh, tidak ada noda sedikit pun. Jagalah Olivia Aferi Wibowo agar selalu hidup di dalam terang Kristus sebagai putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Kini marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia sudi membantu Olivia Aferi Wibowo mendengarkan amanatnya dan mengakuinya. Ya Tuhan, berilah agar Olivia Aferi Wibowo bertumbuh menjadi dewasa. Dan sebagaimana dia telah membuka mulut dan sebagaimana dengan mengucapkan Efata, engkau telah membuka mulut dan telinga orang-orang bisu tuli, maka sudilah membuka mulut dan telinga anak ini, agar ia dapat mendengarkan sabdamu dan mengakui imannya demi keselamatan manusia serta kemuliaan-Mu. Nice, di sini Olivia, jangan nangis ya, pintar. Hadirkan kembali berkat pembaptisan. Dia sungguh-sungguh sudah menjadi anak Allah. Dalam sakramen Krisma dia akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Bila menyambut komuni kudus kelak, dia akan turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan menyapa Allah dengan sebutan Bapa di tengah umat beriman. Kita pun telah diangkat Allah menjadi anaknya, maka marilah sekarang kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada kami. Amin. Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah pemberi hidup tanah dan hidup kekal. Sudilah memberkati orang tua, ayah dan ibu dari Olivia Aferi Wibowo, Ibu Devina dan Bapak Daniel. Mereka sangat bersyukur karena anak mereka telah dilahirkan dengan selamat. Berilah agar mereka bersama Olivia anak mereka selalu penuh syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa, sudilah memberkati juga wali baptis serta semua sahabat dan kenalan yang hadir di sini. Teristimewa juga Opa dan Oma dari Olivia, Bapak Agus dan Ibu Inawati. Di dalam pembaptisan suci ini, Engkau telah menganugerahkan kami hidup yang kekal. Semoga kami selalu dan di mana-mana bertingkah laku sebagai anggota-anggota yang giat di antara umat-Mu yang kudus. Kepada semua yang hadir di sini, sudilah memberikan damai-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan berkat Tuhan ini, maka upacara sakramen baptis untuk Olivia Aferi Wibowo sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan menyanyi bersama-sama halaman 11, Aku Diberkati. Halaman 13. Sampai bertemu lagi, sampai bertemu lagi. Kawan seiman di dalam Tuhan, kita akan bertemu lagi. Kawan seiman di dalam Tuhan, kita akan bertemu.